Kamu kan udah dewasa. Tentukanlah kehidupanmu sendiri. Pergilah yang jauh untuk menemukan dirimu dan tujuan hidupmu. Tapi ingat, seberat apapun masalah kamu, jangan lupa pulang ya. Sekiranya itulah gambaran dari film ini. Salah satu film drama Indonesia terbaik yang pernah aku tonton. Yuk kita review film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang yang kemarin aku tonton di bioskop. Film ini adalah sequel dari film pertamanya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Film ini nih adalah blender untuk emosi para penonton yang diibaratkan sebagai buah-buahan. Film ini juga mixer yang ngobok-ngobok emosi penonton kayak adonan donat. Serius, nggak bohong. Kalau kalian pasang ekspektasi tinggi pun untuk film ini, kalian nggak akan kecewa. Dan damn, film ini punya pesan yang jauh lebih kaya dari yang kubayangkan. Film ini punya pesan yang sangat penting untuk kita pelajari. Dan aku ingin kalian semua tahu. Oke, film kedua ini berfokus tentang kisahnya Aurora yang terbang ke London untuk pendidikannya di Master Seni. Dan suatu hari di London itu, Aurora ini bertengkar dengan pacarnya Jem. Setelah itu dia pindah ke rumah temannya Honey dan Kit. Nah, ketika berantem dengan si Jem itu, handphone si Aurora ini pecah, rusak. Sehingga dia nggak pernah lagi mengabari keluarganya di Indonesia tentang gimana dia saat itu. Nah, karena nggak ada kabar 2 bulan dari Aurora, akhirnya abangnya, si Mas Angkasa dan adiknya Awan, pergilah ke London untuk ngecek apakah kakak atau adik mereka baik-baik aja. Dan akhirnya mereka ketemu. Tapi ternyata mereka nggak mendapatkan jawaban yang mereka mau dari Aurora. Aurora sangat tertutup dan nggak mau cerita tentang kebenaran yang dialami di London itu. Dan juga ternyata kedatangan Angkasa dan Awan ke London itu justru menambah beban pikiran Aurora yang udah banyak. Dan di London inilah 3 kakak beradik ini saling mengulik satu sama lain tentang gimana diri mereka sebenarnya. Sebenarnya kita sebagai saudara itu udah berperan baik nggak sih untuk saudara kita yang lain? Kita sebagai abang atau adik itu harus gimana sih? Dan sosok teman itu harusnya kayak gimana sih? Pokoknya banyak banget pertanyaan yang muncul selama film ini berjalan. Review section. Konsep dan ide cerita sangat bagus dan menarik. Film ini mengangkat tentang kehidupan anak muda yang pergi merantau untuk mengejar cita-cita dan impiannya dengan usahanya sendiri, dengan caranya sendiri. Tapi di satu sisi ada keluarga yang menghalanginya. Ada keinginan keluarga, ekspektasi keluarga kepada si anak muda ini. Ditambah lagi sosok Aurora yang sangat introvert dan tertutup. Semuanya itu serba dipendam. Bikin film ini jadi lebih relate ke kita loh. Kita juga bisa merasakan tekanan yang dialami oleh Aurora. Apalagi untuk teman-teman yang juga introvert dan bawaannya itu lebih milih mendam daripada bikin masalah untuk orang lain. Dan pesan moralnya juga kuat banget di film ini. Dan permasalahan yang diangkat juga pastinya relate dengan kebanyakan anak muda di Indonesia. Karena semua hal yang terjadi di film itu juga bisa terjadi pada siapapun. Nah, salah satu yang bikin penonton tuh diobrak-abrik emosinya dari film ini adalah plot dan jalan ceritanya. Plot dan alur ceritanya dibikin maju mundur. Jadi sembari kejadian sekarang terjadi, akan ada flashback yang berkaitan dengan kejadian saat itu. Misal nih, waktu Aurora dengan Jem berantem hebat, itu ada flashback ketika mereka pertama kali ketemu, ketika mereka kenal, ketika mereka merasa cocok satu sama lain. Dan menariknya nih, memasuki klimaks cerita, ternyata kejadian di awal yang kita kira Jem itu seorang bajingan, ternyata setelah flashback kita tahu kalau Aurora juga ada andil dalam masalah itu. Dia juga punya kesalahan dari pertengkaran itu. Emosi dan egoisnya Aurora yang ternyata bikin Jem emosi dan ngancurin handphone milik si Aurora. Ya walaupun tetap aja salah sih kalau Jem ini marah ketika Aurora menghubungi orang tuanya di Indonesia. Kemudian ada juga ketika si Aurora ini sama si Honey, sahabatnya itu agak selek dikit karena kalimat yang diucapkan oleh Aurora. Dan ada flashback nih ketika Aurora dan Honey pertama kali ketemu, ketika mereka mulai dekat, ketika mereka mulai berteman. Mereka berusaha berdua di sana untuk nyari uang. Dan flashback inilah yang bikin kita nonton ngerasa nyesek. Kayak aku nih, pas mereka agak selek, nggak enakan gitu, aku mikir, ya ampun Ra, Honey udah sebaik itu loh sama lo. Tapi kok bisa kamu ngomong gitu? Jadi aku spoiler dikit. Si Aurora ini ngomong sama si Honey, orang kayak lo nggak akan ngerti apa yang gue rasain. Itu katanya. Padahal dengan flashback mereka udah sedekat itu, mereka udah seintens itu bertemannya. Tapi kok bisa Aurora ngomong kayak gitu sama si Honey? Itu nyesek banget sih untuk aku. Nyesek kalau bayangin kita jadi si Honey nih. Kita udah ngasih semuanya yang kita punya. Kita udah berusaha menjadi teman yang baik. Tapi ternyata Aurora nganggap kayak gitu. Untuk acting. Aktingnya parah banget. Rio Dewanto, Rachel Amanda, Sheila Dara, Lutecia bro. Woi, yang nggak tahu akting mereka gimana, fix kalian keluarga Patrick tinggal di Batu. Akting mereka dari segala aspek, ekspresi yang mereka mainkan, kata-kata yang keluar dari mulut mereka, intonasi nada, naturalnya mereka ngomong, semua perpaduan ini berhasil masuk ke hati penonton. Pesan-pesan dari film ini benar-benar tersampaikan ke kita lewat akting mereka itu. Parah lah. Aku paling suka waktu adegan ketika Aurora meledak
dia marah besar setelah abangnya Angkasa keluar dari kantor polisi karena dia nonjokin muka si Jem karena ngelindungi si Aurora. Tapi Aurora marah besar, dia meledak semua emosinya saat itu. Aduh, adegan itu dadaku sesak banget, guys. Semua tekanan yang ikut kita rasakan sejak awal film, semuanya tumpah di sana, keluar di sana, sesuai dengan keinginan hati aku sebagai penonton. Sebenarnya ada adegan sakral lain ketika si Hani cerita dengan Angkasa, dia nangis untuk mengingat kisah dia dengan Aurora, dan sesayang apa dia dengan si Aurora yang udah dianggap kayak keluarga sendiri. Itu sebenarnya harusnya bisa bikin nangis sih, tapi karena setting waktunya di malam hari, sehingga wajah si Hani ini nggak terlalu kelihatan, karena lebih banyak gelap, jadi kurang gitu loh feel-nya. Padahal itu kalau kejadiannya siang atau sore bakal lebih kena lagi. Dan adegan di ending film ketika 3 kakak beradik ini berpisah di stasiun atau bandara itu ya, yang mereka saling berpelukan. Angkasa dan Awan pamit nih untuk kembali ke Indonesia, sementara Aurora menetap di London itu. Nah, adegan itu kalau nggak ditahan bisa banjir air mata, tapi karena aku nahan ya cuma berkaca-kaca aja sih, cuma basah aja. Itu adegan paling mengharukan. Kenapa? Karena nih mereka lagi bercakap kan, mereka udah tahu nih apa keinginan si Aurora sebenarnya. Aurora ini udah menganggap kalau London itulah rumahnya. Dengan adanya sahabat baik, Hani dan Kit, Aurora memilih untuk menetap di London dan nggak pulang ke Indonesia. Angkasa bilang gini, jangan lupa pulang. Terus Aurora bilang, pulang kemana? Kan aku udah di rumah. Maksudnya si London itu rumah dia. Terus si Awan bilang gini, ya udah, jangan lupa mampir. Aduh, itu dalam banget, sumpah. Aku ketika dengar kata-kata itu langsung berkaca-kaca gitu loh. Kalau nggak ditahan mungkin bakal nangis. Ya, kalimatnya cuma itu, tapi dalam banget. Gimana Aurora ini menganggap rumahnya sendiri. Semua keluarganya ngumpul di Indonesia, tapi dia nggak menganggap itu rumah. Justru yang dia anggap rumah adalah tempat yang sangat jauh dari keluarga dia, tapi apa yang dia butuhkan ada di sana. Teman-teman yang mengerti dia dengan kehidupannya yang dia inginkan gitu. Sementara rumahnya, keluarganya di Indonesia, kalau kalian udah nonton film pertamanya, kita bakal tahu kalau itu bukan tempat yang diinginkan oleh Aurora. Pokoknya dalam banget lah itu kata-katanya. Ya udah, jangan lupa mampir. Padahal itu rumahnya sendiri loh. Keluarganya di sana loh nunggu. Terus mereka berpisah sambil nangis haru. Aduh, cobalah kalian resapi waktu nonton. Sedih coy. Next, kita bahas jump scare. Nah, ini nih, juaranya film ini, pesan moral. Film ini sangat kaya dengan pesan moralnya. Aku serius, nggak bohong. Tapi di sini aku ingatkan lagi ke teman-teman, sebelum nonton film ini, kalian harus nonton dulu film yang pertama. Nanti kita cerita tentang hari ini. Biar kalian tahu seberapa dekat hubungan Aurora dengan abangnya Angkasa, dengan adiknya Awan, dengan ayah dan ibunya, dan apa yang dialami oleh Aurora sejak dia kecil. Karena sosok Aurora di film kedua ini terbentuknya di film pertama. Kenapa dia bisa jadi anak yang pendiam, anak yang introvert, anak yang suka mendam? Semuanya itu dijelaskan di film pertama. Kalau kalian akan nonton film pertama, mungkin kalian akan beranggapan kalau Aurora ini anak yang lebay, anak yang penuh drama, semua serba didramatisir. Kayak gitu mungkin. Begitu juga dengan Angkasa dan Awan. Di film pertama, kita dijelaskan kalau Angkasa ini sebagai anak laki-laki pertama, dia tuh harus melindungi adik-adiknya, dia harus bertanggung jawab dengan keselamatan adiknya. Itu semua karena didoktrin oleh ayahnya. Sehingga jelas kenapa di film kedua itu, si Angkasa ini nekat untuk memukul wajah Jem demi melindungi adiknya Aurora. Gitu juga dengan Awan. Awan yang sejak kecil selalu tumpah kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia nggak ngerti apa yang dirasakan oleh Aurora ketika ada di London itu. Dia nggak akan ngerti Aurora yang sejak kecil nggak pernah dihargai, dianggap nggak ada, nggak pernah diperhatikan. Nah, adegan ketika mereka ngumpul bertiga nih di restoran pas makan siang untuk nanya kenapa Aurora ini 2 bulan nggak ada kabar, kenapa dia nggak tinggal di rumah sendiri, kenapa dia numpang di rumah temennya, kenapa kuliahnya nggak tepat waktu selesainya. Padahal ayahnya udah bela-belain ngirimkan uang pensiunnya demi kuliah Aurora. Tapi kenapa Aurora begini? Pokoknya mereka punya pikiran negatif lah sama si Aurora. Dan semua pertanyaan itu ditujukan kepada Aurora, dicecer nih. Dan itu menurut aku adalah adegan yang penuh emosi dan intens kalau kalian sadar. Dan selama adegan itu berjalan, aku benar-benar terbawa suasana mereka gitu loh guys. Aku bahkan dalam hati pengen banget ikut dalam obrolan mereka dan stop Mas Angkasa dengan Awan. Mas Angkasa, Awan, nggak gini loh cara komunikasi dengan Aurora. Bukan dengan pertanyaan-pertanyaan dan tuduh-tuduhan yang nggak jelas, yang kalian nggak tahu apa yang dia alami. Coba buka hati dan pikiran dulu untuk dengerin ceritanya Aurora. Dengerin dulu aja, bukannya menyalahkan dan melayangkan kata-kata yang kalian belum tahu itu benar atau nggak terjadinya. Melayangkan kata-kata kamu tuh egois, kamu nggak mikirin ayah dan ibu. Nggak gitu. Aurora nggak akan terbuka dengan kata-kata kayak gitu. Gimana ya, karakter Aurora yang pemendam, tertutup, nggak bisa dicecer dengan tuduhan dan interogasi. Tapi harus dengan pendalaman hati.
Pokoknya ini bener-bener adegan yang sangat emosional untuk aku. Ekspresi wajah Aurora di sana berhasil bikin otak kita itu perang kata-kata loh di dalamnya. Kayak ikut ngomong apa yang mau disampaikan oleh si Aurora. Kata-kata di otak yang perang ini pengen banget dimuntahkan, pengen banget dikeluarkan. Dan apa yang terjadi setelahnya? Beberapa menit kemudian di filmnya, yaitu Aurora meledak di depan kantor polisi. Aurora meluapkan semua yang dia rasakan, unek-uneknya kepada abangnya Angkasa, kepada adiknya Awan. Menjawab semua pertanyaan mereka di restoran tadi siang, terjawablah di situ. Dengan luapan emosi. Dengan ledakan amarah sambil nahan tangis. Asli, aku yang nonton lega banget dengan adegan itu. Semua kata-kata yang memang ada di otak, tumpah semua di sana. Bener-bener kesebut di sana semua. Dan di sana mataku juga berkaca-kaca, karena dapat banget emosi ya guys. Dan satu adegan lagi yang aku puas banget. Pas di restoran waktu makan siang itu, Angkasa bener-bener nunjukin sikap ayahnya dulu. Sepanjang film, otak aku bilang, kok Angkasa mirip bapaknya dulu ya? Dan apa yang terjadi setelahnya? Beberapa menit setelah filmnya, yah, kata-kata itu juga diucapkan Aurora ketika dia ngamuk. Mas Angkasa sekarang mirip ayah ya? Dan aku puas banget di sana. Maksudnya ini loh, apa yang ada di otak aku untuk disampaikan, tumpah di filmnya, memang tersampaikan di filmnya. Jadi benar-benar mewakili gitu loh guys. Pokoknya, benar-benar mengobrak-abrik emosi penonton. So, pesan yang sangat kuat dan yang aku tangkap dari film ini adalah pentingnya sebuah komunikasi. Itu aja. Komunikasi ini semacam pisau bermata dua. Lewat komunikasi, kita bisa memicu banyak sikap manusia yang keluar. Cara komunikasi kita bisa bikin orang marah, bisa bikin orang bahagia, bisa bikin orang malu, bisa bikin orang depresi, stres, sedih. Semuanya bisa terjadi dengan cara kita komunikasi. Dan problem di film ini, sebagian besar terjadi karena komunikasi yang kurang tepat. Aurora berantem dengan Jem, gara-gara komunikasi yang nggak tepat. Angkasa dan Awan ditolak keberadaannya oleh si Aurora karena cara komunikasi mereka di restoran. Aurora dan Hani nggak enakan, sempat berantem dikit karena cara komunikasi Aurora. Pokoknya semuanya terjadi karena komunikasi yang kurang tepat. Dan penyelesaian film ini kenapa? Karena komunikasi yang tepat. Aurora, Angkasa, dan Awan, sama kayak film pertama, mereka juga ngumpul di rooftop dengan background matahari terbenam. Itu cantik sih. Curhat hati ke hati apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan apa yang sebenarnya Aurora rasakan di sana. Angkasa dan Awan ternyata memahami itu. Mereka menghargai itu. Mereka memahami keputusan Aurora untuk stay di London daripada pulang ke Indonesia. Karena Aurora nyaman dengan kehidupannya saat itu. Walaupun dilanda masalah, walaupun dilanda kesulitan, dia bisa mengatasi dengan cara dia. Itulah kehidupan yang dia inginkan daripada di Indonesia. Dikekang, diatur, disetir oleh orang tuanya. Nggak bebas, dianggap nggak ada. Sampai akhirnya mereka bertiga kakak beradik ini berpisah dengan bahagia di endingnya. So, poin utama dari film ini adalah cara komunikasi yang baik. Kita juga sering kan di kehidupan kita saat ini, banyak masalah-masalah yang sebenarnya kita nggak niat untuk mengatakan itu, tapi cara kita komunikasi itu bikin orang marah, bikin orang berpikiran lain. Bahkan hal-hal kecil bisa jadi runyam dan sangat fatal dengan komunikasi kita yang salah. Ditambah lagi kalau dibaluti emosi. Coba, cara kita negur orang, cara kita bertanya ke orang lain. Setiap kata-kata yang kita lontarkan, itu bisa berpengaruh ke mood dan sikap orang lain. Jadi itulah pesan yang aku tangkap dari film ini. Ya, sebenarnya aku berharap kalau teman-teman juga nonton langsung filmnya ke bioskop dan kalian tangkap sendiri apa pesan dari film ini. Kalau aku nangkapnya sih gitu. Mungkin teman-teman bisa menangkap hal yang lain dari film ini. Rating pribadi aku untuk film ini adalah 9,5/10. Aku juga mau tahu rate dan pendapat kalian tentang film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Please komen semuanya di kolom komentar. So, itu dulu review aku tentang film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Salah satu film drama terbaik yang pernah aku tonton di Indonesia. Film yang sangat menyentuh, bahkan bikin aku berlinang air mata. Walaupun nggak nangis sih, karena aku tahan. So, ya, aku harap kalian juga tonton film ini. Dan, itu dulu. See you on next video, guys.